Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 316-320. Sebelum Fang Ziqing punya waktu untuk menangani masalah ini, itu sudah meluas. Segera media besar dan surat kabar melaporkannya satu demi satu. Berat peralatan medis yang didukung oleh Qin Beishan, senjata nasional terpenting, memiliki masalah kualitas, dan pasien meninggal saat digunakan secara klinis. Begitu berita ini dilaporkan, seluruh kota sangat heboh. Bahkan seluruh China mendidih beberapa hari yang lalu, karena Qin Beishan berbicara untuk grup Yunting. Itu langsung mendorong grup Yunting ke posisi puncaknya. Nilai pasar grup Yunting telah meroket, khususnya di pasar Suzhou Hangzhou. Kartu-kartu tersebut dikocok ulang seluruhnya, dan tidak ada ruang untuk kamar dagang Suzhou Hangzhou. Tanpa diduga, sesuatu terjadi beberapa hari kemudian. Hal yang paling tabu dalam industri medis adalah membunuh orang. Tapi produk Yunting Group menemukannya, sesuatu yang besar. Jam 8 pagi, Departemen Administrasi Perusahaan Provinsi Jiangnan, Departemen Pengawasan Teknis, Asosiasi Konsumen, Biro Industri dan Komersial, Departemen Inspeksi Komoditas, dan Departemen Keamanan Umum Provinsi bersama-sama menegakkan hukum. Produksi dan pengoperasian pabrik Yunting Group segera dihentikan. Keenam departemen utama juga mengirim satuan tugas untuk datang langsung ke grup Yunting untuk membatalkan sementara izin usaha dan dokumen lainnya dari grup Yunting. Untuk sesaat, seluruh grup Yunting lumpuh. Ketika Fang Ziqing sedang berdiskusi dengan para eksekutif bagaimana menghadapinya, sekelompok pria datang dengan agresif keluar ruang rapat. Pintu ruang konferensi dibuka dengan keras. Silakan berdiri. Penanggung jawab, kami adalah gugus tugas yang dibentuk bersama oleh 6 departemen utama ibu kota provinsi. Dan kami di sini untuk menyelidiki kasus kesalahan besar dalam produk grup Anda. Judul. Siapa sangka ibu kota provinsi akan mengirim seseorang untuk menyelidiki kali ini, yang menunjukkan seberapa besar dampaknya. Fang Ziqing berdiri dengan ketakutan, dan berkata, saya Fang Ziqing, Wakil Presiden, dan saat ini saya bertanggung jawab atas grup Yunting, lebih besar dari. Yanke berkata dengan dingin, saya Yanke, pemimpin gugus tugas kali ini, panggil Presiden dan Ketua Anda untuk segera keluar. Ini, Fang Ziqing tampak malu, yang lain juga saling memandang dengan cemas. Karena kebanyakan orang belum pernah melihat bos besar. Lunang Xuan juga seekor naga yang melihat awal tetapi tidak melihat akhirnya. Pemimpin grup Yan, saya saat ini bertanggung jawab atas grup Yunting. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja langsung kepada saya. Kata Fang Ziqing, Yanke mencibir, seorang wakil presiden bertanggung jawab penuh atas seluruh perusahaan. Sepertinya ada masalah dengan manajemen internal Yunting Group. Tidak heran akan ada masalah besar dengan produknya, bahwa orang yang bertanggung jawab atas grup Yunting melarikan diri setelah insiden itu terjadi. Hebat. Tidak, Fang Ziqing segera menggelengkan kepalanya. Oke, kalau begitu katakan padaku apa yang terjadi. Yanke menatapnya. Aku, Fang Ziqing tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Lagi pula, bos besar dan Lunang Xuan terlalu istimewa. Tidak tahu, kan? Yanke mencibir lagi dan lagi. Seluruh manajemen Yunting Group akan berhenti menerima penyelidikan, terutama departemen yang terkait dengan produk yang terlibat dalam kecelakaan tersebut harus memberikan perhatian khusus. Selanjutnya, polisi juga akan dilibatkan dalam penyelidikan, dihukum berat. Kata Yanke begitu kata-kata itu keluar, semua petinggi sangat gugup. Jika masalah ini dikonfirmasi, grup Yunting akan mengalami bencana, dan eksekutif tingkat tinggi mereka juga akan masuk penjara. Fang Ziqing dan yang lainnya ingin membela diri. Ketua tim Yan berharap Anda dapat menemukan kebenaran. Produk kami benar-benar baik-baik saja, dan Departemen Inspeksi Kualitas telah memeriksanya beberapa kali. Selain itu, Tuan Qin Beishan menjamin bahwa produk kami akan tidak memiliki masalah kualitas. Ya, seseorang pasti menjebak kita. Benarkah, tetapi bisakah Anda menjamin bahwa setiap produk tidak memiliki masalah kualitas? Dan saya mendengar bahwa Yunting Group sangat ingin sukses dengan cepat.
butuh waktu kurang dari sebulan sebelum dan sesudah produksi kumpulan produk ini. Produk yang sama membutuhkan waktu setengah tahun. Kecepatan Anda sulit untuk tidak meragukannya. Berbicara satu demi satu alasan, Fang Ziqing tidak bisa membantahnya. Pada saat ini, orang-orang dari Biro Investigasi Kejahatan Komersial Suzhou dan Hangzhou juga datang. Siapa penanggung jawabnya? Baru saja kami menerima laporan anonim bahwa grup Yunting menjiplak teknologi inti kamar dagang Suzhou Hangzhou. Setelah penyelidikan kami menemukan bahwa memang demikian. Produk Yunting Grupnya hampir persis sama dengan produk kamar dagang Suzhou Hangzhou. Tapi mereka sudah berproduksi selama beberapa tahun. Boom, topi besar ini dipasang, membuat semua orang tercengang. Kamar dagang Suzhou Hangzhou mengecam, dan penjahat mengajukan keluhan terlebih dahulu. Benar-benar melaporkan Yunting Group karena menjiplak teknologi. Setelah Yan mendengarnya, dia tersenyum, tidak heran sesuatu terjadi. Ternyata teknologi yang dijiplak itu tidak pada tempatnya. Saat ini, media besar juga merilis berita satu demi satu. Benar bahwa grup Yunting menjiplak teknologi inti kamar dagang Suzhou Hangzhou, yang sebenarnya merupakan alasan penting kecelakaan itu. Untuk sementara, internet penuh dengan kutukan, dan nilai pasar Yunting Group langsung anjlok, dan perusahaan menghadapi krisis besar, bahkan bangkrut dalam beberapa hari. Lebih dari itu, bahkan penatua Qin Beisan sedang dalam krisis. Beberapa media merilis berita bahwa Qin Beisan menerima sejumlah besar biaya dukungan dari grup Yunting, diperkirakan mencapai 300 juta. Menuduh Qin Beisan memakan roti kukus darah manusia, dia tidak memiliki etika medis. Mengetahui bahwa produk Yunting Group tidak bagus, dia tetap menjamin. Banyak orang menyebut Qin Beisan munafik terbesar. Untuk Yunting Group, gelombang keputusasaan mengikuti. Segera setelah itu, petugas polisi yang dipanggil oleh Yan datang. Fang Ziqing, Fu Yuxiang, lebih dari separuh eksekutif perusahaan dibawa pergi. Anda dapat melihat betapa seriusnya situasinya. Saat ini, di Rumah Sakit Rakyat Pertama Kota, Qin Beisan, Tuan Qin, melakukan kunjungan rawat jalan seperti biasa, dan Zhao Yalan juga bertindak sebagai asisten. Pada saat ini, suara yang sangat keras datang dari koridor. Apa yang terjadi? Qin Beisan mengerutkan kening. Tapi dia tidak khawatir tentang keamanan. Ye Junlin mengatur para master untuk melindunginya. Segera, beberapa anggota keluarga bergegas masuk. Qin Beisan, Anda dokter yang tidak bermoral? Apakah roti kukus yang terbuat dari darah manusia enak? Apakah Anda merasa nyaman menghabiskan 300 juta yuan? Apakah hati nurani Anda tidak sakit jika Anda membunuh seseorang? Beberapa anggota keluarga menunjuk ke hidung Qin Beisan meraung. Qin Beisan, kamu adalah binatang buas, kamu adalah dokter terburuk di seluruh China. Iya, kamu tidak layak mengenakan jas putih, kamu bukan orang yang baik. Anggota keluarga sangat bersemangat. Jika tidak ada dokter dan perawat yang menghentikan mereka, saya khawatir dia akan menyerang Qin Beisan. Wow, Pak Tua, kamu mati sangat parah, penyakitmu sama sekali tidak serius. Seorang wanita berlutut di kantor, menangis kesakitan. Anggota keluarga lainnya mulai menghancurkan barang-barang, dan kutukan di mulut mereka tidak berhenti. Apa yang terjadi? Qin Beisan tercengang. Qin Tua, rumah sakit menggunakan peralatan medis Yunting Group tadi malam. Tetapi peralatan itu tidak berfungsi dan membunuh pasien. Penyakitnya tidak serius. Seorang dokter mengatakan yang sebenarnya kepada Qin Beisan. Boom, mendengar berita itu, Qin Beisan merosot di kursi kulit. Bahkan Zhao Yalan di sebelahnya menjadi pucat, ternyata mati. Masalah ini semakin besar, lagi pula, produk itu dijamin oleh Qin Beisan sendiri. Jika ada masalah, tidak perlu pergi ke grup Yunting, tetapi segera ke Qin Beisan. Bagaimana ini bisa terjadi? Qin Beisan tidak percaya. Lagi pula, dia dan murid-muridnya secara pribadi telah meneliti produk tersebut, dan ada jaminan ganda. Satu-satunya penjelasan adalah seseorang ingin menjebak Yunting Group. Tapi metode ini terlalu buruk. Ada kematian. Qin Beisan membanting meja, apapun yang terjadi. Saya, Qin Beisan, akan mengurusnya sampai akhir.
Dia memberitahu Zhao Yalan untuk meminta rumah sakit membantu mengatur konferensi pers. Segera, konferensi pers diadakan. Arti Qin Bei-san sangat sederhana. Dia akan menyelidiki masalah ini dengan ketat dan memberikan kebenaran kepada semua orang. Jika ini benar-benar masalah kualitas produk, Qin Bei-san bersedia membayarnya dengan kematian. Setelah konferensi pers diadakan, keadaan semakin memburuk. Diperkirakan semua orang tidak menyangka keinginan Qin Bei-san menjadi begitu kuat. Jangan ragu untuk menggunakan hidup Anda sebagai harganya. Saat ini, di grup King Feng, Bai Qingfeng dan Yu Xingjian adalah 4 direktur bersama. Old Bai, bagaimana? Apakah semuanya sudah diatur? Hao Wenchang bertanya sedikit khawatir. Bai Qingfeng tersenyum, jangan khawatir, tidak ada petunjuk yang tersisa. Pemantauan penggantian peralatan secara diam-diam di rumah sakit telah dihancurkan, bahkan teknologi polisi tidak dapat menemukannya. Dengan cara ini, grup Yunting akan sepenuhnya dibunuh oleh kita kali ini. Yu Xingjian tampak bersemangat, bukan, grup Yunting akan hancur, dan kali ini satuan tugas kejam, tidak ada yang bisa ikut campur, bahkan jika grup Yunting memiliki pendukung. Aku tahu ini, bahkan pemimpin Zhou hanya bisa bertanya, tapi tidak bisa ikut campur sama sekali. Yang lainnya tertawa, ada niat membunuh di mata Bai Qingfeng, kami membenci orang tua Qin Bei-san ini, dan kami juga harus berterima kasih padanya, itu karena reputasinya terlalu besar, jadi urusan grup Yunting terlalu besar, dan bahkan wali kota pun tidak bisa campur tangan. HMPH, kamu masih berani berbicara untuk produk Yunting Group, kali ini saja, dia juga dihapuskan. Qin Bei-san adalah seorang munafik, berpura-pura menjadi bangsawan, saya tidak tahu berapa banyak yang dia terima dari Yunting Group di uang pribadi. Yu Xingjian dan Hao Wenchang mencibir lagi dan lagi. Kali ini kita tidak hanya bisa menyingkirkan grup Yunting, tetapi pesanan kita telah meningkat pesat. Apa yang salah dengan barang-barangku yang mahal, tapi lebih baik aman, hei, sekelompok rubah tua tersenyum. Sinis, ini adalah pengusaha berhati hitam. Demi keuntungan, demi dirinya sendiri, dia tidak segan-segan mengabaikan nyawa manusia. Para pasien yang meninggal di rumah sakit itu, apalagi rasa bersalah, mereka semua akan melupakannya. Karena mereka sudah sering melakukannya, saya telah makan roti kukus darah manusia sepanjang waktu, jadi saya tidak menganggapnya serius sama sekali. Sekarang dunia luar mengancam untuk membubarkan grup Yunting dan menangkap para bos. Karena setelah kecelakaan itu, kecuali Fang Ziqing, wakil presiden, bos sebenarnya dari grup Yunting belum muncul. Bukan hanya grup Yunting, bahkan perusahaan baru Li Ziran dalam bahaya. Ketika grup Yunting dihapuskan, mereka juga akan dihapuskan. Kebetulan Li Ziran baru-baru ini menjalin kerjasama strategis dengan perusahaan perdagangan asing di Korea Selatan. Jika sesuatu terjadi pada Yunting Group, kerjasama ini pasti akan gagal. Qin Bei-san segera menemukan Ye Junlin. Ye Junlin juga sangat marah saat mengetahui hal ini. Tidak diragukan lagi, kamar dagang Suzhou Hangzhou, kata Ye Junlin, dengan kemunculan Yunting Group yang tiba-tiba, kerugian terbesar adalah kamar dagang Suzhou Hangzhou. Saya hanya tidak berharap mereka begitu berani. Tapi yang rumit adalah menemukan kebenaran. Aku yakin semua petunjuk telah dihancurkan. Kata Ye Junlin, saat ini, Suzaku sudah menyelidiki. Jenderal, tadi malam sistem pemantauan rumah sakit nomor 1 kota dari pukul 11.30 hingga pukul 12 dihancurkan. Kata Suzaku, artinya, selama periode waktu ini, seseorang memasuki rumah sakit dan merusaknya secara diam-diam. Kata Qin Bei-san, Ye Junlin bertanya, bisakah kamu memperbaiki Suzaku? Aku harus mendapatkan sumber videonya, bahkan jika itu hancur, aku harus bisa. Kata Suzaku, oke, ayo segera pergi. Ye Junlin dan Qin Bei-san dengan cepat datang ke ruang pemantauan rumah sakit. Tanpa diduga, beberapa orang mengawasi dengan cermat di pintu. Tidak ada yang diizinkan masuk. Saya Qin Bei-san. Saya perlu menyesuaikan pengawasan dari tadi malam. Kata Qin Bei-san terus terang. Tidak, aku tidak peduli gunung macam apa kamu, tidak ada yang bisa masuk ke tempat ini kecuali Satgas. Sikap para pekerja ini tegas.
tidak ada yang bisa melepaskannya. Oke, ayo pergi dan lihat peralatan yang menyebabkan kecelakaan itu. Ye Junlin dan Qin Beisan datang ke bangsal, hanya untuk mengetahui bahwa peralatan yang menyebabkan kecelakaan itu telah diambil. Kecuali gugus tugas, tidak ada orang lain yang bisa melihatnya. Setelah mendengarkan, Ye Junlin segera menghubungi Zhou Yuheng. Zhou tua, aku perlu menyesuaikan pemantauan rumah sakit nomor 1 kota. Kata Ye Junlin, Jenderal tidak bisa melakukannya. Kali ini satuan tugas dikirim oleh Jinling, ibu kota provinsi Jiangnan. Ini secara tegas dilarang oleh otoritas yang lebih tinggi, dan tidak ada seorang pun dari Suzhou atau Hangzhou yang dapat ikut campur. Saya tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu, Zhou Yuheng berkata dengan canggung. Benar, masalah ini disarankan oleh guru saya, Longxing, untuk menghindari kecurigaan. Biarkan gugus tugas khusus di ibu kota provinsi menyelidiki secara menyeluruh, dan tidak ada seorang pun di Suzhou dan Hangzhou yang boleh ikut campur. Itu akan disimpulkan dalam 3 hari lagi. Zhou Yuheng menambahkan lagi, oke, begitu. Setelah menutup telepon, Ye Junlin tersenyum. Dia telah mendengar tentang Fu Longxing sedikit, dan dia memiliki hubungan yang mendalam dengan kamar dagang Suzhou Hangzhou. Trik kamar dagang Suzhou Hangzhou luar biasa, itu sengaja dibuat masalah ini begitu besar sehingga ibu kota provinsi mengirim orang untuk datang. Tidak seorang pun dari Suzhou dan Hangzhou diizinkan untuk campur tangan. Tujuannya adalah untuk mewujudkannya, bunuh grup Yunting secepat mungkin. King Long, izinkan saya menyelidiki, siapa yang bertanggung jawab atas gugus tugas saat ini. Kata Ye Junlin. Tidak lama kemudian, berita datang dari King Long. Jenderal, pemimpin tim kali ini adalah Yan Ke, Wakil Direktur Biro Keamanan Umum Provinsi Jiangnan. Yan Ke memiliki gelar tegas dan tidak mementingkan diri sendiri, dan dia tidak mengizinkan siapapun untuk campur tangan dalam masalah ini. Oke, lewati pesananku dan biarkan Yan Ke datang menemuiku. Kata Ye Junlin. Tidak lama kemudian, sebuah mobil datang ke Manor, Yang. Keluar dari mobil adalah Yan Ke, pemimpin gugus tugas. Di bawah kepemimpinan King Long, Yan Ke datang ke kamar. Yan Ke sekilas melihat Qin Beisan dan Ye Junlin. Halo, Jenderal Kunlun, Yan Ke berkata. Kamu adalah Yan Ke, kan? Apakah Anda tahu apa yang saya inginkan dari Anda? Tanya Ye Junlin. Yan Ke tertegun sejenak, lalu mengertakkan gigi dan berkata, Yan Ke tahu hubungan antara Jenderal dan Tuan Qin. Jadi izinkan saya mengatakannya, jika Jenderal Kunlun ingin campur tangan dalam urusan dari grup Yunting, tidak mungkin, sama sekali tidak diperbolehkan. Tidak ada seorang pun dari Suhang yang bisa ikut campur dalam kasus ini. Aku ingat Jenderal adalah wakil Suhang, jadi tolong mengerti aku. Sikap mengubah ekspresi semua orang yang hadir. Semua orang akhirnya tahu di mana masalah ini bisa salah. Tidak heran Zhou Yuheng tidak bisa berbuat apa-apa. Ye Junlin bertanya, lalu apa yang terjadi dengan penyelidikan ketua tim Yan? Satuan tugas hanya memiliki 3 hari untuk menyelesaikan masalah ini. Menilai dari petunjuk dan bukti yang kami miliki sejauh ini, produk Yunting Group memiliki masalah kualitas utama. Bahkan bisa dikatakan investigasinya jelas. Itu adalah masalah grup Yunting, harus ditangkap dan dihentikan. Kata Yan Ke. Meskipun dia tahu ada masalah dengan pemantauan, Departemen Teknis tidak dapat memperbaikinya. Lalu mengapa saya harus campur tangan? Tanya Ye Junlin. Yan Ke baru saja mengatakan bahwa jika Jenderal bersikeras ikut campur, melangkahi mayat Yan Ke. Sikap Yan Ke tetap sama. Ye Junlin tiba-tiba tertawa. Saya khawatir ketua tim Yan tidak tahu. Saya sudah campur tangan. Dan tentara saya Qilin juga ikut campur, kita tidak bisa menyingkirkannya. Yan Ke menatap Ye Junlin dengan bingung. Tidak, Jenderal Kunlun tidak terlibat. Kata Yan Ke, dengan cara ini, kamu berani mengatakan bahwa kamu sudah memeriksanya. Sudahkah kamu memeriksanya? Suara Ye Junlin tiba-tiba menjadi sangat dingin. Jenderal Kunlun, saya tidak mengerti maksud Anda. Yan Ke menundukkan kepalanya, agak bingung. Yunting Group sekarang didukung oleh seorang wakil presiden, bukan? Bagaimana dengan presiden dan ketua? Tanya Ye Junlin. Sebelum Yan Ke dapat bereaksi, dia tanpa sadar berkata,
Saya masih menyelidiki masalah ini, dan saya yakin hasilnya akan segera datang. Tidak perlu menyelidiki, presidennya adalah Qilin, dan ketuanya adalah saya. Kata Ye Junlin. Boom. Setelah mendengarkan, Yanke merasa seolah-olah dia disambar petir, dan seluruh wajahnya ketakutan. Dia juga langsung bereaksi. Jika bukan karena Ye Junlin, bagaimana mungkin Qin Beisan datang ke Suzhou dan Hangzhou? Bagaimana cara mempromosikan produk? Juga, bagaimana mungkin Ye Junlin membuat produk yang lebih rendah? Seseorang menjebak grup Yunting. Pada saat pertama, dia langsung bereaksi. Lepaskan otoritas dan biarkan orang-orangku membantu penyelidikan. Kata Ye Junlin. Dimengerti, Yanke langsung setuju. Segera sumber video yang rusak dikirim ke Suzaku. Ye Junlin dan Qin Beisan juga memeriksa peralatan secara langsung. Setelah pemeriksaan, Ye Junlin tiba-tiba tertawa. Ketua tim Yan, produk ini sama sekali bukan dari grup Yunting. Yanke dan yang lainnya terkejut. Karena selama produksi produk, saya secara khusus meminta departemen teknis untuk memasang kode khusus di beberapa tempat tersembunyi, untuk mencegah timbulnya perselisihan. Tetapi tidak ada peralatan sama sekali. Anda dapat memeriksa produk Yunting Group dan kamu akan tahu. Cabang Yan dengan cepat membiarkan orang memeriksa. Perbandingan, seperti yang diharapkan, semua produk Yunting Group memiliki kode rahasia khusus. Perangkat ini tidak memilikinya. Segera cari tahu dari mana peralatan yang menyebabkan kecelakaan itu berasal. Perintah Yanke. Sisi lain, Suzaku memperbaiki pemantauan dengan sangat cepat. Setelah pemantauan keluar, semua orang terkejut. Karena seseorang diam-diam mengganti peralatan medis. Benar saja, itu dibingkai. Lihat untukku, lihat semua orang di video ini. Yanke sangat marah, dia selalu tidak egois, adil, dan tidak memihak. Jika bukan karena Ye Junlin, dia akan menangani kasus yang salah kali ini. Jadi dia sangat marah. Selain itu, Qilin menyerahkan salinan materi kepada Yanke. Ini berisi bukti dan petunjuk tentang bagaimana kamar dagang Suzhou Hangzhou menjiplak teknologi inti dari grup Junlin yang asli. Oke, saya akan menyelidiki masalah ini bersama-sama. Yanke mengangguk. Sekarang saya sangat mengagumi Ye Junlin. Sangat pergelangan tangan. Lakukan berbagai hal, sederhana dan efisien. Banyak hal telah beres. Penatua Qin menghela nafas lega, bersambung.